Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Men, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu online JKS HSABC. Halo, mari bersama-sama memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiap sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kata. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari jemaat Tuhan katakan Dia Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih sungguh lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan bersuka cita, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kembali siapkan hatimu. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Bahkan sampai tengah minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana ada. Semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Apapun masalah yang kami alami, apapun rintangan yang kami hadapi, Tuhan tetap Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai setiap jemaat-Mu Bapa. Biarlah setiap roh-Mu Tuhan Yesus, Engkau urapi jemaat-Mu Bapa. Biar merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Engkau juga urapi Tuhan hamba-Mu yang akan sampaikan isi hati Tuhan. Engkau urapi setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu. Semuanya boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang berfirman bagi setiap kami.
Terpujilah namamu Yesus, kami siap untuk menyembahmu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini lebih sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda Tuhan, selamatkan kami. Yesus, kami percaya Bapa, tiada yang mustahil bagi namamu. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saudara jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, katakan, benar Tuhan, dan sembuhkanku, Kau bersabda, selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, 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 ku percaya padamu. Mari sembah Dia, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, mari naikkan syukurmu bagi Dia, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang sangat baik. Haleluya. Segala pujian Allah, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, tiada yang seperti-Mu ya Bapa. Mari lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, katakan, Engkau berfirman dan sembuhkan kami. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, selamatkan kami. Tiada mustahil bagimu.
percaya padamu. Yesus kami percaya, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Selamat sore Bapak Ibu. Kita bisa hadir lagi di sore malam hari ini di ibadah raya kita tengah minggu Bapak Ibu ya. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mau ajak Bapak Ibu sama-sama mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus di sore yang indah ini Bapak. Kami bisa bersatu lagi Tuhan Yesus di tempat ini Bapak, di tempat ibadah kami Tuhan Yesus. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami, ini semua karena Engkau yang selalu menjaga kami, melindungi kami, menuntun kami dari rumah kami pribadi lepas pribadi kami bisa tiba ke tempat ini Bapak. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kami, hamba doa Bapak buat tempat ini Tuhan Yesus, berkati tempat ini dari lantai pertama, kedua, ketiga. Kami tolak segala roh-roh yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini Tuhan Yesus. Kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bahkan nambah doa buat saudara-saudara kami, para bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa berhadir bersama kami di sore malam hari ini Bapak, dimanapun mereka Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dan berkati mereka. Kami bisa hadir lagi di tempat ini di hari yang akan datang Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Andi, Bu Enda yang berikan tempat ini Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjanya, berkati pelayanannya, berkati juga anaknya Lukas Lopanda. Berkati juga Tuhan Yesus keluarga besarnya ya Bapak. Pak Andi, Bu Enda bisa terus mengayomi kami semua jemaat JKI SHBC yang di Serang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya Tuhan Yesus, kami datang sore malam hari ini tidak sama kembali di tempat ini ya Bapak. Kami datang membawa masalah, problema, bahkan sakit, penyakit Tuhan Yesus. Kami percaya pulang dari tempat ini, yang sakit pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang kekurangan diberi kecukupan ya Bapak. Yang kesusahan diberi penghiburan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapak menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba percaya Bapak, segala kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya berasal dari Engkau Bapak. Ajar-ajari hamba-Mu Tuhan Yesus untuk masuk lebih dalam lagi dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Supaya hamba bisa menabur firman-Mu buat keluarga, buat saudara-saudara hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Semujikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Di sini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya bikin perikopnya. Saya mau mengajak Bapak Ibu ya. Kita mau banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Nah, di situ saya bikin perikopnya Bapak Ibu ya. Banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Jadi di sini saya ambil ayatnya dari Matius 84 ayat 11 Bapak Ibu. Matius 84 ayat 11, di situ juga kita pasti percaya kita akan mendapatkan sukacita Bapak Ibu ya. Saya bacakan saja ayatnya buat Bapak Ibu. Matius 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Bapak Ibu ya, saya ulangin Bapak Ibu ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu katanya di situ. Mu di situ adalah huruf besar. Kalau besar berarti di pelataranmu katanya, berarti pelataran Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu katanya daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau saya rasa kalau Bapak Ibu pasti tahu ya 1000 hari di tempat lain maksudnya ya. Jangan kita banyak ke sana ke sini, ke tempat yang lain kalau memang tidak ada perlu Bapak Ibu ya. Nah, di situ dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu katanya. Nah, di situ dikatakan juga ya Bapak Ibu ya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin Bapak Ibu. Nah, jelas dikatakan di situ Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya bikin perikopnya buat Bapak Ibu ya. Banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya.
banyak mengisi waktu. Mari kita sama-sama banyak mengisi waktu buat Tuhan lah, daripada kita banyak menyanyikan waktu kita, banyak yang kesana kesini yang tidak ada arah tujuan. Ya Bapak Ibu ya, lebih baik katanya di situ 1 hari di pelataran Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di tempat lain, ya kalau memang nggak ada perlu ya nggak usah lah. Kalau memang cuma mau ngobrol-ngobrol doang atau cuma ngomongin orang aja, itu nggak perlu Bapak Ibu ya. Mending kita belajar mengisi waktu kita bersama Tuhan. Nah, di situ di ayat Mazmur 84 tadi, di ayat 11 itu, kita harus percaya kita akan mendapatkan sukacita Bapak Ibu. Kalau memang kita percaya di ayatnya itu, di dalam ayat Mazmur 84 tadi kan dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu katanya daripada 1000 hari di tempat lain. Kan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang suci. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di situ saya ambil lagi dari Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayat 4 dikatakan di situ, saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan ampunilah kami dan akan dosa kami. Katakan di situ Bapak Ibu ya. Di Lukas 11 ayat 4 tadi, dan ampunilah dan janganlah bawakan dalam cobaan, katanya kan Bapak Ibu. Kalau memang kita nggak mau mengisi waktu kita banyak-banyak ke Tuhan, ya itulah. Mungkin Tuhan juga tidak mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi gimana kita mau mengampuni orang kepada kita, gitu loh. Kita mengampuni orang, kalau memang Tuhan juga nggak mau mengampuni kita. Nah, di situ saya bikin hasil kalau memang kita mau mengampuni orang, kalau Tuhan memang mau mengampuni kita, ya seperti dikatakan di firman-Nya tadi, ya Bapak Ibu ya, di ayat di Lukas tadi dikatakan di situ, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan. Di situ pasti ada hasilnya Bapak Ibu kalau kita mau mengampuni orang, dan Tuhan juga mau mengampuni kita. Hasilnya di situ saya bikin kita akan mudah mengampuni. Ya Bapak Ibu ya, kita akan mudah mengampuni orang. Jadi Tuhan juga pasti mudah mengampuni kita. Kalau kita nggak mau mengampuni orang, kita nggak mau mengampuni teman sama kita, bahkan saudara kita Bapak Ibu, mungkin Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Di situ kuncinya. Makanya dikatakan di Lukas 11 ayat 4 tadi, ampunilah katanya kan, dan ampunilah kami akan dosa kami, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya, makanya kalau kita saling mengampuni Bapak Ibu, ya kita saling mengampuni, pasti kita tidak akan dibawa dalam pencobaan. Amin Bapak Ibu ya. Nah, untuk ayat selanjutnya di situ saya ambil dari Efesus 4. Efesus 4 di situ ayat 2-nya dikatakan di situ, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, saya ulangin Bapak Ibu ya, hendaklah kamu selalu rendah hati katanya, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin Bapak Ibu. Ini ayatnya ini bagus-bagus semua nih Bapak Ibu ya. Tapi kita harus benar-benar mau saling ya Bapak Ibu, saling. Hendaklah kamu selalu rendah hati katanya. Jangan tinggi hati. Ya Bapak Ibu ya. Jangan selalu mau ngomongin orang ya. Jangan selalu cemburu sama orang, baik tetangga kanan kiri. Ya amin Bapak Ibu ya. Jadi kita harus selalu rendah hati ya. Ini firman Tuhan loh yang mengatakan Bapak Ibu ya. Saya perantara aja Bapak Ibu. Saya cuma hanya menyampaikan firman Tuhan aja. Ya kan Bapak Ibu kan udah tahu ya. Ini firman Tuhan, nggak tahu kita siapa yang nulis ini.
2000 tahun yang lalu juga udah ada. Jadi tidak asal-asal. Tidak asal-asal ini firman Tuhan. Makanya saya mau ngajak Bapak Ibu, kita banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar ini firman Tuhan ya. Setiap kali saya menyampaikan firman di tempat ini kan ya Bapak Ibu, bukan begitu udah jadi hamba Tuhan, terus tidak ada masalah, tidak ada ini, enggak Bu, sama aja. Semua manusia sama aja. Hamba Tuhan juga punya masalah Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak mau mengampuni sesama kita nggak mau merendahkan diri kita Bapak Ibu ya. Kalaupun ada yang ngomongin kita, ada pun mencaci maki kita, ada pun yang mencemooh kita doa aja dalam doa. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Semuanya itu Tuhan juga tahu kok. Apapun perbuatan orang terhadap kita Tuhan tahu. Kita serahkan aja sama Tuhan ya. Biar Tuhan yang membalas segala-galanya. Ya amin Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah kita begitu udah ngomong ini itu nggak usah kita lawan Bapak Ibu. Ya, sekalipun dia mencaci maki inilah itulah udah nama binatang semua keluar dari kebun binatang, itu nggak perlu kita balas. Ya Bapak ya, itu namanya kita bisa merendahkan hati kita. Ya Bapak ya, sesuai dengan firman-Nya tadi dikatakan di situ di Efesus tadi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Katanya kan Bapak Ibu ya, lemah lembut dan sabar. Makanya kita harus rajin-rajin ngelus dada lah. Kalaupun ada yang ngomongin kita, ada yang mencemooh kita harus ini aja, lus dada aja lah. Ya Tuhan, Engkau lah yang tahu Tuhan, harus gitu. Ya Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu. Saya rasa kalau buat jemaat JKS HBC yang di Serang ini saya percaya semuanya pasti bisa. Pasti semuanya punya hati yang lembut, yang merendahkan diri. Ya amin Bapak Ibu ya. Aku percaya tuh semua Bapak Ibu jemaat JKS HBC sini kan orangnya baik-baik. Kalau di sini nggak ada itu yang mau kayak gitu. Nggak tahu kalau nggak ada yang ngaku tapi ya. Amin Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi untuk ayat selanjutnya. Atau untuk sebagai tambahan di ayat Efesus 4 ayat 2 tadi, di situ saya bikin juga hasilnya kalau kita mau merendahkan diri Bapak Ibu ya, di situ hasilnya saya bikin kita akan terbiasa menguasai diri. Kita akan terbiasa menguasai diri. Diri kita ini, kita nggak gampang emosi Bapak Ibu ya. Apapun kata orang ya udah, sabarlah, rendahkan diri. Amin Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya saya ambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, saya ulangin Bapak Ibu ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin Bapak Ibu. Awalnya harus dari yang kecil dulu Bapak Ibu. Sama aja kayak kita lahir ke dunia ini juga kan dari kecil dulu Bapak Ibu ya. Gak ada orang yang lahir itu langsung besar. Gak ada. Kita dari perkara yang kecil dulu. Bisa gak kita? Bisa gak kita melakukan perkara yang kecil ini? Kalau memang kita bisa, perkara yang besar juga pasti gampang Bapak Ibu. Pasti bisa perkara yang besar juga. Amin Bapak Ibu ya. Selanjutnya di ayat 11 dikatakan di situ, Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amin Bapak Ibu. Jelas di situ kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur katanya. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita tidak jujur itu pasti banyak ininya. Amin Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, ayat 12 katakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tahu kan Bapak Ibu artinya ya, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain katanya. Ya makanya kita harus setia dalam harta orang lain. Kalau harta orang lain itu banyak, kita nggak usah harus curiga, kita nggak usah harus cemburu.
Ya Bapak Ibu ya, kita minta aja sama Tuhan. Orang lahir juga kan ada yang duluan, ada yang belakangan Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan kan adil. Ya Bapak Ibu ya. Kita harus setia, jangankan ke orangnya aja, ke hartanya juga kita harus setia. Ya Bapak Ibu ya, ayat yang 13 dikatakan juga di situ, seorang hamba tidak mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengisi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin Bapak Ibu ya. Sungguh jelas di situ ayat yang dikatakan. Ya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Amin Bapak Ibu ya. Jangan sampai dua loh tuannya loh. Ya, juga terus untuk ayat 14-nya, ayat 14-nya dikatakan juga di situ, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba orang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi jangan kita kayak orang Farisi Bapak Ibu, kita jangan mau hamba-hamba uang itu. Ya Bapak Ibu ya, dia selalu mencemoohkan katanya kan. Saya ulangi ayatnya, semua itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Dia di situ adalah huruf besar. Ya Bapak Ibu ya, kalau dibikin di situ dia huruf besar berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Untuk ayat terakhir, ayat 15-nya Bapak Ibu dikatakan di situ, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Di situ dikatakan lalu ia. Ia di situ adalah huruf besar Bapak Ibu ya. Kalau setiap ada huruf besar di situ, ia huruf besar berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, apa katanya Bapak Ibu? Kamu membenarkan diri di hadapan orang katanya. Tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tahu maksudnya Bapak Ibu ya? Kita jangan selalu merasa diri kita ini benar. Padahal enggak. Gitu loh. Kalau memang salah ya salah. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jangan merasa benar. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu itu Bapak Ibu. Kalau kita berbohong itu Tuhan tahu itu. Kita mengaku benar ini benar padahal salah. Kita nggak mau ngakuin kesalahan kita. Kita mau benar, lebih benar sendiri. Itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Karena kita ini kan manusia ini ya. Belum ada lah yang namanya tamat dalam firman Tuhan. Sekalipun hambanya, sekalipun itu pendeta, mau pastor, itu juga belum tamat Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya terus mengajak Bapak Ibu belajar ya. Kita jangan hanya cuma mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya, jangan cuma mendengar firman yang disampaikan oleh pastor siapapun itu. Di saat kita ibadah jangan Bapak Ibu, kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau cuma hanya mendengar doang, kan ada orang yang cuma mendengar doang Bapak Ibu ya. Kalau di dalam gereja di saat ibadah itu apa kata pendeta? Amin katanya, amin. Tapi setelah keluar dari gereja itu enggak amin lagi Bapak Ibu. Pasti aman. Amin Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya di situ di ayat Lukas 16 10 sampai 15 saya bikin juga di situ hasilnya adalah kita akan mengutamakan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita akan mengutamakan Tuhan. Harus Bapak Ibu, kita harus mengutamakan Tuhan. Apapun itu kita harus utamakan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Untuk ayat selanjutnya saya ambil dari Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan di situ, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya
kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada dan segala sesuatu, katanya, telah diletakkannya di situ Roh besar di bawah kaki Kristus, dan Dia Tuhan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin Bapak Ibu. Untuk ayat 23-nya dikatakan juga jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya. Kita ini adalah tubuh Tuhan. Kita ini jemaat ini semuanya tubuh Tuhan Yesus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Ya, amin Bapak Ibu. Di situ kan juga dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, katanya kan. Tubuhnya di situ Roh besar. Siapa itunya itu? Tuhan kita. Amin Bapak Ibu ya. Kita ini adalah sebagai tubuh Tuhan Yesus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Di situ juga hasilnya saya bikin di situ kita akan melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi, kita akan melayani Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya. Amin Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan untuk yang ayat yang terakhir di sini saya ambil dari 1 Petrus ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 8. Maaf. Di situ dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin Bapak Ibu. Saya ulangin ya Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu ya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh. Ini harus kita sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi di situ dikatakan di ayat yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 8 tadi, kasih adalah menutupi banyak sekali dosa. Ya Bapak Ibu ya, kita harus banyak kasih. Kita yang hidup ini harus saling mengasihi. Harus banyak kasih lah. Sesama kita jemaat, sesama kita manusia maupun tetangga kita yang bukan seiman juga kita harus kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, amin Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangin lagi Bapak Ibu ya, seperti dikatakan tadi di ayat Efesus itu, hasilnya adalah kita akan melayani Tuhan, katanya di situ saya bikin perikopnya. Kita akan melayani Tuhan, kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya. Ya Bapak Ibu ya, kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya. Kalau kepalanya kemana kan tubuhnya juga harus mengikut. Ya Bapak Ibu ya, kalau kepalanya berbuat dosa masa tubuhnya juga berbuat dosa. Tapi kalau kepalanya tidak berbuat dosa, kepalanya mau mengampunin, masa tubuhnya nggak mau mengampuni? Kan harus sejalan Bapak Ibu ya. Kita harus sejalan Bapak Ibu ya. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus, amin Bapak Ibu. Harus ada kasih. Ya Bapak Ibu ya. Kasih adalah mengampuni dosa katanya. Di situ kan Bapak Ibu dikatakan tadi ya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ajak untuk Bapak Ibu semua kita yang hadir sore malam hari ini ya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar berdoa, meminta sama Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu cengeng. Jangan banyak meminta ke dukun-dukun. Jangan banyak meminta ke orang yang pinter. Tapi kepada Tuhannya dia nggak mau. Kepada Bapaknya dia nggak mau minta. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita bisa minta, kita juga harus bisa diminta Bapak Ibu. Ya. Tuhan juga pasti ngomongnya gitu. Kalau kita cuma bisa minta aja Bapak Ibu, Tuhan juga pasti marah. Kamu bisanya minta aja. Kamu nggak mau ngasih ke orang lain. Kamu bisanya minta aja sama saya. Tapi kamu nggak bisa diminta sama orang lain. Kan gitu Bapak Ibu ya.
Kalau kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan memberi kepada kita juga harus gitu sebaliknya. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk sore hari ini Bapak Ibu, saya anjurkan, saya mau mengajak Bapak Ibu seperti perikop firman Tuhan di sore malam hari ini. Tadi saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama banyak mengisi waktu bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan banyak waktu terbuang percuma. Ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada waktu kita setelah kayak ibu-ibu ini, setelah selesai masak atau setelah selesai ngurusin anak, kita baca firman. Ya Bapak Ibu ya. Banyakin waktu untuk Tuhan lah. Jangan banyakkan waktu megang HP. Ya Bapak Ibu ya. Jangan banyakkan waktu main ke supermarket, lihat ini, lihat itu Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan sedikit pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163000300300566. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 1163000300300566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami tiba di tempat ini, itu bukan kuatkan gagah kami, karena Kau telah menggendong kami, membimbing kami dalam perjalanan ini ya Tuhan. Biar kami tiba di tempat ini tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berkati Pak Hendrik Sihaan yang telah menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Biar firman ini menjadi rema kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Hendrik Sihaan, berkati pelayanannya, rumah tangganya juga Kau berkati. Begitu juga Bapa di surga, berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Siapapun kami yang mengambil bagian sore hari ini, berkati kami dalam pelayanan kami. Bapa di surga, hamba-Mu doa buat bangsa Indonesia ini Tuhan, berkati dari Sabang sampai Merauke, cepat pulihkan bangsa negara kami ini ya Tuhan, dari virus corona. Berkati para pemimpin kami, dari presiden, wakilnya, dan para menteri, bahkan yang terendah RT RW dimanapun kami tinggal, berkati kami semua. Hamba doa buat semua kami jemaat JKI HSABC yang ada di Serang ini, dari ujung timur, barat, utara, selatan, berkatkan kami semua. Kami mau terus bersatu memuji, menyembah Tuhan. Yang sekiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat lepaskan, yang terbelenggu bebaskan, yang disusah diberi penghiburan. Hamba percaya kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Berkati
Pak Andi, Ibu Endah, berkati usaha pekerjaan dan pelayanannya. Berkati anaknya Lukas Lepanda, berkati keluarga besarnya. Berkati para evangelis, pendeta, sinode, bahkan gereja-gereja kami berdiri, kami tolak segala bencana, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Ibadah kita telah selesai. Saya mau ngajak Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore hari ini sampai dia datang kedua kalinya, menjemput engkau dan saya ke saleh-salehnya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu Jumat depan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.